langsung. Jangan. Bangsat itu kok. Kamu yang paling benar. Ngomong yang benar. Saya berpegang tadi bro. Saya mau umat Islam. Wah, ada apa lagi nih? Sepertinya seperti biasa. Ada yang merasa ternista lagi ya. Yuk, kita simak ini sampai selesai. Mana ulin kalau negerinya kayak Eropa, jadi otak sia kabuka. Sia gaul jeung Sunda deui, gaul jeung Islam deui, gaul jeung Kristen, jeung agama lain, otak sia kabuka, jadi teu fanatik. Ieu ulangan deui. Teu ulangan maca Quran sia teu make otak. Geukeun ku bangsa sia ku sagama jeung sia. Ulah kita batur juga aing kita ngadengekeun Quran sia. Aing teu percaya ka Quran sia. Eta mah Quran sia mah kitab suci sia. Kitab suci aingnya Tripitaka lain Quran nyaute sia. Iya, sepertinya engkoh ini berbicara dalam bahasa Sunda. Maneh ulin ka luar negeri nya ka Eropa. Sia gaul jeung Sunda deui, gaul jeung Islam deui, gaul jeung nu Kristen jadi otak sia teh kabuka teu fanatik teuing. Pulangan ye. Artinya kamu main ke luar negeri ya ke Eropa. Kamu gaulnya sama Sunda lagi, sama Islam lagi. Gaul sama yang Kristen, jadi otak kamu terbuka, nggak fanatik. Nih kembaliannya, sambil menyodorkan uang 100.000. Cecelewengan maca Quran, sia tu make otak. Dengekeun ku bangsa sia, ku anu saagama jeung sia. Ulah titah batur jiga aing ngadengikeun Quran sia. Aing teu percaya ke Quran sia, eta mah Quran sia. Kitab suci aing mah Tripitaka. Artinya, seenaknya baca Quran, kamu nggak pakai otak. Dengarkan oleh bangsa kamu yang seagama dengan kamu. Jangan menyuruh orang lain seperti saya dengerin Quran kamu. Saya tak percaya Quran kamu. Kitab suci saya Tripitaka. Wow, berani sekali ya si engkoh ini ngomong begitu ke umat yang gampang marah. Yuk kita lihat apa yang selanjutnya terjadi. Ini harus betul. Nanti seminggu dikontrol lagi ya. Takutnya hari ini nggak ada, besok ada lagi. Makanya tiap hari terkadang 1 minggu sekali dikontrol. Masih ada nggak? Kalau ada, ya berarti ini minyak tanah. Nyampe isi yang nyerobak. Bawa di transaksi kalau ini ya pergi dibawa dulu. Kan proses dulu ada proses. Usia yang di tengah-tengah kan apa berbagai-bagainya mau beres ada di PRW, mau kami ada di PRW. Saya menunggu. Setia Bagerna orang pribumi. Toleransinya gede Islam apa? Itu mangga jaga pisan. Oh, PRW kita nggak mau, makanya orangnya Tapi ketika sudah itu banyak gampang pasti aman. Kan seragam. Harus aku bisa dikembangkan. Ikut dulu nama emang saya diusir ya. Usir ya. Sebelum menjadi usir bisa ngapain kadang masyarakat. Asli bener. Itu cenah apa kabeh. Mulai terus jadi maju ya. Mulai ayeuna ulang ngomong ki unggul da manggeun apa henteu baru kitu unggul urang mah. Iya mah kudu diusir. Tiga di medsos. Tayo bener, saya mah rada kayak pengaruh gitu. Maksudnya apa? Jadi begini Pak. Bukan tinggal palu naon. Udah tahu saya dulu ya. Bukan pengaruh naon. Jadi dibatin dulu, bisa ngomong dulu ya. Apa gini Pak ya, saya tuh agamanya Buddha, bukan Kristen. Ya. Jadi kita di Indonesia itu kan kita harus saling bertoleransi. Betul. Ya. Bapak kan suka, saya mohon maaf jangan tersinggung ya. Suka baca Al-Quran. Bukan saya nggak suka, saya nggak benci dengan agama Islam. Saya hormat dengan agama Bapak ya. Tapi jangan dibaca dong. Saya naik ke atas mau jemur baju, baca Quran. Siapa yang macanya? Dari masjid. Jangan gitu kan. Jangan langsung. Jangan. Bangsok itu sangeunana teuing eta ngadenge Quran. Salah tuh ya kayak percaya kakek ngaji teh. Urang kudu bilang. Percaya kakek ngaji teh. Dia kan argumennya seperti gitu. Kayak orang susah argumennya. Bukan jelek ya. Jadi
Sebenarnya mah bawa edan udah mate. Edan percaya ke Kang Haji. Dia kan teh percaya mana jam video cicing ya. Terus enggak apa-apa ya. Ada maksud aja enggak apa-apa. Enggak bakal terjadi apa-apa. Enggak apa-apa kok. Maksud aja kok maksud. Saya tuh menghormati agama bapak-bapak, mayoritas tuh bapak, ya maaf ya. Jadi yang itu Pak, Bapak saya juga kalau itu Pak, bapak tuh mayoritas agamanya, ya. Jadi saya menghormati agama bapak semua, karena agama bapak mayoritas, saya tuh minoritas. betul, so. Ya. Terus bapak saya jadi banjau saya kok. Kira sih aja sih ya. Ini minoritas. Sebagai minoritas saya pernah memenuhi Terusin aja. Jadi mungkin saya kepengaruh mungkin dari pengaruh diri saya gimana ya. Saya merasa kayaknya saya tuh wah ini ke saya ditujukannya gitu kan ya. Jadi saya Mau merasa ada itu- ajan, seolah-olah Bapak bukan aja enggak, kalau aja enggak saya baca Quran diganggu. emang tadi ada yang baca Quran. Bukan, masjid. Baca ganggu. Jadi HMT lo suka ganggu. Jadi saya mah tidak terganggu. Kok mana pindah ke Eropa? Lain Eropa. Dagang cincin di Indonesia, di Sia. Saya mau Pindah Sia ke Eropa, bro. Bisa berapa tahun nih dia, Pak? Bisa berapa tahun nih dia? Bisa berapa tahun nih dia? lahir di Bandung saya. Orang Bandung terus. Di Sia kan hargaan umat muslim. Saya mah nggak perlu mau baca Quran. Saya dengerin. Ya. Mau ajan juga kan saya nggak dengerin. Ibu kan orang dia balak. Dan saya orang itu mudah emosi. Kedua saya juga Aku mau undang aja nggak sama orang-orang sini. Bukan kepukul di sini. Kamu orang Islam. Kalau kamu ngomongin agamanya apa? Kalau saya Hindu Buddha gimana? Enak nggak? Kamu yang ngomongin benar. Ngomongin yang benar. Saya bempeng tadi itu belum. tersinggung pasti. Kamu kalau minta maaf yang di sini. Sama umat Islam. Sama umat Islam kalau minta maaf. Hah? Sama umat Islam kalau minta maaf. Enggak bakalan apa-apa itu. Iya, Mas. Kalau minta maaf. Yah, jadi seperti yang bisa kita duga, umat mayoritas yang gampang tersinggung pasti langsung ngamuk. Tapi sebenarnya, kenapa sih si engkau ini berbuat seperti itu? Matak aralimun ngirim ngintun paket ka dieu gitu. Upami aya uji enti na aya pesanan bumi di dieu teu dipasikeun otomatis kurir. Anu janten kagentosan pakai teras budang sami bakal kada Nyarikan sarwa tuh buat di sini. Nyarikan anak membawa agama, membawa suku bunga. emang Selalu seperti itu. Hari nyarios nama Pak Asep oge ka abdi. Eta mah sinang teh da fanatik pisan cenah anu agamana. Ieu we cinta Pak Asep anu fanatik anu agamana abi resep mabok cinta. Ayo cinta orang ngobrol masalah agama mah. Abi ge sanu Islam cinta tapi abi jauh-jauh kan agama cinta teu can pernah nepikeun ka ngagoreng agama. Toleransi lah Pak. Bawa akidah apa? Ini bawa akidah benar-benar sensitif. Kalau masalah menyampaikan Kata TKI ini mah Pak bahaya sih. Berbicara Pak, kayak gini Pak. Kita udah Oh, jadi ini karena si engkoh ini merasa terganggu akibat pengajian Al-Quran yang menggunakan toa masjid. Bukan azan ya, tapi pengajian Al-Quran. Dia merasa terganggu, lalu entah bagaimana dia melampiaskan kekesalannya kepada kurir yang mengirim barang ke rumah dia. Menurut berita, peristiwa ini terjadi pada hari Jumat sore, 14 Juni 2025, di Taman Kopo Indah, Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Satreskrim Polres Cimahi langsung mengamankan kedua pria dan melakukan penyelidikan, yaitu si engkoh yang berinisial THR dan si kurir yang berinisial RR. Usut punya usut, ternyata THR yang berusia 58 tahun ini diduga mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa ini mempunyai bukti medis bahwa THR sedang dalam perawatan psikiater dan dikonfirmasi oleh pengurus RW setempat,
inisial P. THR menjalani evaluasi kejiwaan dan terapi rutin. Saat ini polisi masih dalam evaluasi status kejiwaannya untuk menentukan pengaruhnya terhadap pertanggungjawaban hukum. Pasal yang disangkakan masih dalam penyelidikan adalah dugaan penistaan agama dan dugaan penghinaan terhadap suku atau ujaran kebencian SARA. Seperti biasa, polisi lakukan ini karena tekanan massa, mengamankan katanya. Aturannya, yang galak, yang marah, yang rusuh, yang benar. Jadi kita lihat saja siapa yang lebih marah, si engkoh yang sakit jiwa ini atau massa mayoritas. Yang lebih galak, yang lebih benar. Terlepas dari itu, sebenarnya kalau mau jujur, yang merasa terganggu dengan kebisingan toa masjid bukan cuma non-muslim, tetapi juga muslim. Dan si engkoh ini cuma berkata jujur dan berani mengungkapkan pendapatnya. Walaupun mungkin dia berani berkata jujur itu karena dia sakit jiwa. Sepertinya di negeri ini memang cuma yang sakit jiwa yang berani berkata jujur ya. Dan sebenarnya itu dilindungi oleh undang-undang. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Tetapi pasal penistaan agama dan ujaran kebencian ini memang pasal karet yang membuat aturan yang galak yang benar. Semakin rusuh, semakin benar. Saya nggak tahu siapa yang lebih sakit jiwa, si engkoh THR atau masyarakat yang gampang tersulut emosi. Karena saya menilai diri saya sendiri. Jika bertemu dengan si engkau atau siapapun yang ngomong, pergi ke Arab sana, jangan bergaul dengan orang Jakarta doang, jangan bergaul dengan orang Kristen doang, biar otaknya terbuka. Saya sih nggak merasa tersinggung. Saya malah akan senang dan jawab, bayarin dong om. Lalu kalau ada yang ngomong, seenaknya aja baca Alkitab nggak pakai otak. Jangan nyuruh orang lain seperti saya dengerin Alkitab kamu. Saya tidak percaya Alkitab kamu. Kitab suci saya komik Doraemon. Sepertinya saya juga nggak akan marah, apalagi panggil orang sekampung buat nuntut minta maaf. Lebay banget gak sih? Panggil orang sekampung buat nuntut minta maaf urusan beginian doang. Kalau saya sih paling cuma akan berpikir dalam hati, wah, sepertinya orang ini lagi stres, dan langsung pergi. Jujur aja ya, saya nggak perlu surat sakit jiwa untuk tahu bahwa ini adalah orang stres atau orang gila. Dan jika saya ladeni orang stres atau orang gila, berarti saya sama stres atau sama gilanya dengan orang itu. Atau kalau saya penasaran, saya akan nanya, emang kenapa sih om? Dan kalau dia menceritakan masalahnya, saya akan berkata kepada dia, ya sudah, sabar aja deh. Dan coba untuk bantu dia mendapatkan solusi. Urusan beres, dapat teman baru. Nggak pakai ribut cuma gara-gara urusan yang nggak penting. Jika kamu merasa urusan seperti ini penting, apalagi sampai perlu bawa orang sekampung untuk maksa minta maaf. Saya malah mempertanyakan kejiwaan kamu juga. Kenapa sih begitu haus pengakuan? Kenapa sih begitu gila hormat? Apakah sebenarnya jauh di dalam hati kamu merasa rendah diri? Apakah begitu rapuhnya harga diri kamu sehingga sedikit ketowel langsung pecah? Itu masalah kejiwaan juga. Apalagi perlu bawa orang sekampung. Ketahuan kan bahwa kamu tidak cukup berani untuk menghadapi sendirian. Sekarang, setelah ketahuan bahwa si engkoh ini sebenarnya sakit jiwa, pada malu nggak tuh semua? Apakah urat malunya udah pada putus? Atau jangan-jangan memang pada sakit jiwa semua? Coba ya kita gunakan penggaris yang sama. Si engkoh ini merasa terganggu dengan kebisingan toa masjid dan langsung tersulut emosi karena dia sakit jiwa. Kalau orang-orang sekampung ini juga merasa terganggu dengan kemarahan si engkoh dan langsung tersulut emosi, apa bedanya? Bukankah sama-sama sakit jiwa semua? Coba deh, pikir benar-benar. Orang itu yang benar adalah orang yang sabar, tidak gampang marah, atau jadi orang yang gampang marah seperti pentol korek? Orang yang semakin dewasa itu seharusnya semakin gak gampang tersinggung, mas bro. Yang disenggol sedikit langsung mewek ngamuk-ngamuk itu anak kecil. Jadi, kalau agama kamu membuat kamu menjadi orang yang gampang ngamuk,
ada yang gak beres dengan agama kamu. Agama itu seharusnya membuat orang semakin sabar, semakin kuat, semakin gak gampang emosi. Artinya, kalau agama kamu membuat kamu menjadi gampang emosi, mending kamu cari agama lain aja deh, daripada kamu menjadi orang yang sakit jiwa gara-gara agama yang gak beres. Nah, di akhir kata, saya mau menghimbau teman-teman semua yang masih sehat jiwanya. Peristiwa ini membuktikan bahwa banyak orang yang sakit jiwa. Kita yang tidak sakit jiwa yang harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi korban. Terutama kita yang Kristen, kita harus lebih banyak berdoa supaya orang-orang sakit jiwa ini sembuh. Buat engkoh THR, saya nggak tahu mesti ngomong apa. Saya cuma bisa doakan, semoga selamat, semoga Tuhan melindungi kamu. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati.